Saya Indria Sentir, saya desainer fashion etnik khususnya lurik. Ya memang saya memang memfokuskan diri untuk di lurik-lurik kuno. Untuk brand itu saya dengan nama Lurik Sentir. Gitu. Kenapa sentir? Sentir itu lampu kecil, tetapi dia bisa menerangi dan bisa memakai minyak apapun. Jadi harapan saya lurik itu bisa diterima oleh siapapun, nyaman dipakai dan bisa dipergunakan dalam suasana apapun. Gitu. Untuk Lurik Sentir sendiri berdiri pada tanggal 30 Januari tahun 2013. Nah, waktu itu kenapa saya tertarik lurik? Karena lurik belum memasyarakat seperti sekarang ya. Jadi memang lurik itu kan peninggalan nenek moyang kita, tetapi karena banyak yang belum mengenal dan bahkan ketika saya berjalan-jalan di Klaten, itu ada yang mengatakan bahwa lurik itu sudah punah. Jadi saya ketemu sama ibu-ibu gitu ya, sudah sepuh, kemudian saya bertanya, "Mbah, kalau saya kepingin lurik yang kuno itu saya bisa dapatnya di mana?" Kemudian si mbah itu sampaikan ke saya, "Wah nak, lurik sing ngoten iku empun punah." Artinya bahwa lurik yang seperti itu sudah punah. Aduh, saya tuh rasanya sedih banget ya waktu itu ya. Kemudian saya berpikir, mosok sih punah? Akhirnya saya mencari satu persatu lurik itu. Kemudian saya nemu motif, pertama kali saya menemukan motif lorok, kemudian bribel, dan akhirnya yang lain-lain. Dari motif-motif itu saya replika, kemudian saya publikasikan. Ya bisa melalui fashion show atau melalui pemotretan. Dan selain itu saya juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang lurik kuno supaya masyarakat kembali mencintai lurik itu, tidak lupa. Jadi mengerti filosofi-filosofi dari lurik itu. Ya, dulu itu kan lurik itu kan hanya sebatas untuk jarik ya kita atau untuk gendongan ke sawah seperti itu ya. Tetapi dengan perkembangan zaman dan juga saya kembangkan untuk model-model baju. Jadi lurik tidak hanya terbatas pada kebaya kemudian jarik, tetapi juga untuk busana-busana yang modern gitu, yang anak muda banget, yang casual bisa, yang formal bisa, untuk gaun malam juga bisa. Jadi busana-busana trendy. Jadi ada Korean style, kemudian ada crop top, Japanese style, China style, African style, macam-macam banget. Jadi kepingin modelnya seperti apa gitu, atau memang masih kepingin yang traditional style tetapi dibikin yang lebih modern. Oh, bisa banget ya dari lurik ya. Dan untuk perkembangannya kalau yang saya pakai ini namanya lurik bribel yang saya kembangkan secara sebagai fashion designer. Ini lurik-lurik yang polosan seperti ini lurik juga. Ini namanya lurik emberanang. Jadi lurik emberanang itu terinspirasi dari bunga mawar yang warnanya merah, karena saya senang bunga mawar yang warnanya merah dan itu melambangkan cinta, keberanian, semangat, perjuangan seperti itu. Dan masih banyak lagi lurik-lurik yang saya kembangkan. Jadi ada lurik emas, ada lurik tembaga, ada lurik pandan, kemudian ada lurik samudra, begitu, macam-macam sekali. Kalau zaman dulu itu ya, jualan lurik itu masih susah karena memang ya image-nya tadi saya sampaikan di depan, lurik itu kainnya tidak nyaman dipakai. Waktu itu sampai saya tuh datang dari rumah ke rumah gitu sambil membawa lurik gitu ya. Kemudian saya suruh memegang, ini loh lurik tuh udah enak banget dipakai, udah adem gitu. Nah setelah itu baru percaya, kemudian baru membeli. Nah itu tuh tidak segampang sekarang kalau jualan lurik ya.
kadang-kadang itu ada yang masuk sih kayak gitu. Tetapi setelah mereka memegang kemudian mencoba, baru sadar bahwa lurik itu memang betul-betul nyaman dipakai. Dan setelah dipakai gini, loh kok keren banget juga ya, trendy ya. Nah, itu tuh bertahun-tahun ya untuk membuat image lurik menjadi busana yang nyaman dipakai, yang trendy, yang keren. Itu memang membutuhkan proses, tetapi ya alhamdulillah sekarang masyarakat itu sudah mengenal lurik untuk dipakai menjadi busana yang keren banget, yang trendy kayak gitu, yang stylish gitu, yang bisa dipakai untuk mau sekolah bisa, untuk kerja bisa, untuk ke kantor bisa, untuk pesta bisa. Dan bahkan banyak kalangan artis yang menjadi customer saya di sini. Untuk tantangan terbesar ketika saya mensosialisasikan lurik ya, itu image-nya, merubah image masyarakat dari awal lurik itu yang tidak nyaman dipakai menjadi lurik yang sangat nyaman dan keren dipakai. Itu adalah tantangan terbesar dan yang membuat saya lebih semangat lagi untuk memperkenalkan lurik. Nah, dari situ setelah saya membuat baju yang benar-benar itu memang seperti yang mereka harapkan, yang nyaman, yang sesuai dengan kebutuhannya mereka, itu ya berangsur-angsur lurik itu bisa diterima dengan baik, dengan mereka menerima lurik dan memakai lurik itu dengan tersenyum bangga banget gitu. Oh ini loh aku pakai baju dari lurik kuno, ini peninggalan nenek moyangku, dan ini aku tahu kalau yang aku pakai ini adalah lurik beribel kuning, artinya kita gotong royong, bergembira, banyak teman. Jadi harapannya kalau aku pakai ini tuh aku nanti temanku banyak, rezekiku banyak, seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar mengenakan busana biasa yang keren, tetapi busana biasa peninggalan dengan kain yang penuh dengan filosofi, dengan sejarah, dan modelnya tuh keren banget. Lurik itu memang merupakan warisan nenek moyang kita yang adiluhung, yang harus dilestarikan dan tidak boleh dilupakan, apalagi ditinggalkan. Sehingga saya membuat desain itu yang cocok untuk anak muda ya, dan memang bisa diterima oleh anak muda, dan senang sekali ketika mereka bisa mengenakan crop top. Kalau di sini kita lihat itu di majalah, itu banyak sekali busana-busana karya saya itu yang memang pantas. Jadi anak muda itu harus bangga pakai lurik. Dan memang sekarang ini masyarakat itu bangga banget pakai lurik. Apalagi lurik yang kuno. Oh iya, untuk lurik ini dipasarkannya luas ya, cukup luas ya. Jadi di dalam negeri dan di luar negeri. Kalau di luar negeri itu ada di Australia, kemudian di Jepang juga customer ada, di Jerman ada juga. Kemudian yang pakai bahasa Jawa itu Suriname ya, Suriname juga ada. Kemudian ada di mana lagi, Singapura ya. Singapura, kebetulan saya mendapatkan fasilitasi dari Bank Indonesia itu untuk pameran di Singapura, kemudian di Belgia. Nah, kemudian dari Bank BNI itu di Korea, dan tidak lupa juga supporting dari Dinas Pemerintahan Kota Surakarta, dari Dinas Koperasi itu ada pameran Inakraf yang betul-betul itu membuat penjualan itu
bagus karena ada repeat order sehingga lurik itu diterima di masyarakat yang lebih luas lagi. Bagi pemirsa yang menghendaki lurik, terutama lurik kuno karya saya, itu bisa langsung nanti kontak saya, ada di IG saya Indria Sentir, atau melalui Facebook juga bisa, atau bisa langsung menelpon saya atau WA saya di nomor 081 5780 30089, atau bisa langsung datang ke butik saya di Jalan Singosari Utama nomor 30, Nusukan, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Pokoknya nanti di sini para pemirsa bisa memilih kainnya yang mana yang diinginkan, kemudian bisa menghendaki model yang seperti apa, untuk acara apa, nanti akan saya buatkan tentunya yang sesuai dengan kepribadian para pemirsa semuanya dan sesuai dengan keinginan para pemirsa semuanya.